Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel renungan malam dan doa malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang bagaimana bebas dari hutang. Saudara, kondisi yang ada hari-hari ini membuat begitu banyak orang mengalami kesulitan di bidang keuangan, di bidang ekonomi. Ada begitu banyak orang yang di PHK, orang yang pemasukannya menurun oleh karena usahanya, bisnisnya mengalami kebangkrutan. Bahkan yang lebih parah lagi saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya memiliki hutang. Bahkan ada orang yang tadinya sebelum kondisi yang ada sekarang saja sudah memiliki hutang, ditambah lagi kondisi ini membuat hutangnya makin membengkak. Dan mungkin saat ini saudara adalah salah satu orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin saudara adalah salah satu orang yang saat ini memiliki hutang, baik berhutang ke bank yang hari demi hari, bulan demi bulan jumlahnya makin besar oleh karena bunganya, ataupun hutang kepada orang lain yang tentu saja juga pasti ada jasa atau bunganya yang dibebankan di sana. Hari ini saudara, mungkin saudara merasa hidup begitu berat, hidup begitu sulit oleh karena hutang-hutang yang sedang saudara pikul, hutang-hutang yang membebani kehidupan saudara. Kalau saudara melihat di kolom komentar, ada begitu banyak orang yang memohon doa supaya ekonomi mereka dipulihkan, mereka diberi pekerjaan, supaya bisnis mereka dipulihkan. Dan dari semuanya itu yang paling banyak adalah permohonan doa supaya mereka bisa membayar hutang. Saudara, terkadang ketika membaca itu, hati saya sedih. Kenapa saudara? Karena begitu banyak orang yang saat ini bebannya berat oleh karena masalah ekonomi, oleh karena hutang. Saat ini saudara, dengan situasi yang ada, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Bagaimana saudara menjalani dan menghadapi kondisi ekonomi saudara?
di mana saudara mungkin saat ini memikul beban hutang. Apa yang saudara harus lakukan? Apa yang saudara harus kerjakan? Bagaimana saudara menjalaninya sehingga itu bisa pulih? Saudara bisa menyelesaikan masalah hutang piutang itu. Saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa saudara akan sanggup menghadapinya dan saudara akan sanggup menyelesaikan semuanya menjadi baik. Percayalah saudara, bahwa saudara bisa membayar hutang-hutang saudara satu waktu kelak jika saudara menghadapinya dengan benar. Ada begitu banyak orang yang menghadapinya dengan cara yang salah. Mereka stres dan kemudian muncullah penyakit, dan kalau sudah muncul penyakit maka beban makin banyak lagi saudara. Harus berobat, kerja tidak produktif dan sebagainya. Bayangkan, maka akan berlipat-lipat beban itu. Hutang pun bunganya terus bertambah, ditambah lagi tidak bisa bekerja, dan kemudian harus menghadapi penyakit lagi yang harus diobati dan sebagainya. Bukankah itu akan memperparah situasi dan keadaan? Itu sebabnya saat ini mari kita merenung sebentar. Mari kita merenung firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang demikian? Bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi yang demikian? Karena sekali lagi saya percaya semua kita akan bisa menghadapi situasi hidup kita masing-masing, beban hidup kita masing-masing, beban ekonomi kita masing-masing. Percayalah saudara, kita akan mampu menghadapi semuanya. Kita akan mampu untuk mendapatkan solusi atas semua yang kita hadapi hari ini. Tetapi dengan catatan, kita harus menghadapinya dengan cara yang benar. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana cara menghadapinya? Situasi yang ada saat ini, kondisi yang ada di mana saudara mungkin memikul beban hutang saat ini. Bagaimana saudara menjalaninya? Bagaimana saudara menghadapinya? Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif, yaitu secara ekspositori, supaya firman Tuhan digali secara objektif dan saudara akan memahami firman Tuhan secara objektif. Bukan pikiran saya yang saya sampaikan, tapi benar-benar apa maksud firman Tuhan ini, apa yang kita belajar, yang bisa kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada zaman itu, yaitu pada waktu Elisa sebagai nabi, ada begitu banyak nabi pada waktu itu, dan salah satu istri dari nabi-nabi itu mengadukan halnya, mengadukan masalahnya, menceritakan masalah dan beban hidupnya kepada Elisa, di mana pada waktu itu suaminya adalah seorang nabi yang takut Tuhan, seorang nabi yang baik sebenarnya, tetapi diceritakan di sini bahwa nabi itu meninggal. Dan yang lebih parah lagi, nabi itu meninggalkan hutang kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Jadi mungkin pada waktu itu nabi ini dia mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia harus berhutang, ataupun mungkin saat dia sakit sebelum meninggal harus ada perobatan dan harus menghutang untuk mengobati sampai akhirnya dia meninggal. Kita tidak tahu, tetapi yang pasti di sini istrinya menceritakan bahwa suaminya itu meninggalkan hutang dan dia punya 2 orang anak perempuan. Penagih hutang sudah datang, dan ketika meminta hutang dari perempuan ini tidak bisa membayar. Akhirnya penagih hutang membuat keputusan bahwa dia akan mengambil anak perempuan ini, kedua anaknya, sebagai pengganti hutangnya. Anak itu akan dijadikan budak. Saudara, coba kita renungkan bagaimana beratnya situasi yang dihadapi oleh perempuan ini. Belum lama suaminya meninggal. Itu saja sudah meninggalkan duka yang begitu dalam, di mana kepala keluarga meninggal. Kepala keluarga yang menjadi tulang punggung, menjadi pelindung, pengayom, meninggalkan mereka. Bayangkan betapa berat kondisi yang dihadapi oleh ibu ini. Ditambah lagi ada hutang yang ditinggalkan. Bagaimana ibu ini akan membayar hutang-hutangnya, sedangkan dia masih punya 2 orang anak yang harus dia pelihara, yang harus dia besarkan. Saudara, dan pada waktu itu, kalau hutang itu misalnya dikasih tenggang waktu, sekian waktu lamanya, mungkin perempuan ini masih bisa berjuang. Tapi yang parahnya adalah ketika suaminya meninggal dan meninggalkan hutang, penagih hutang ini langsung datang untuk menagih hutang dari ibu ini. Dan ternyata ibu ini tidak bisa bayar. Ketika ibu ini tidak bisa bayar, penagih hutang ini mau mengambil anaknya untuk menjadi budak sebagai ganti dari hutang itu. Bayangkan saudara, suami baru meninggal, lalu kemudian hutang begitu berat juga harus dipikiri. Ditambah lagi anak-anak akan dibawa untuk menjadi budak. Itu satu kondisi yang berat. Itu satu kondisi yang begitu sulit yang dihadapi oleh ibu ini. Dan dalam kondisi itu, apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia kerjakan? Dia pergi kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan perkaranya. Dia ceritakan masalahnya. Dia ceritakan bahwa suaminya baru meninggal. Dia ceritakan bahwa suaminya meninggalkan hutang. Dia ceritakan bahwa anak-anaknya sebentar lagi akan diangkat oleh penagih hutang sebagai pengganti hutangnya. Ada begitu kesulitan, ada begitu berat kesulitan yang dia alami, yang dia ceritakan kepada Nabi Elisa. Dan ketika dia bercerita kepada Nabi Elisa berkata, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Dan kemudian Nabi Elisa selanjutnya berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Nah, ini yang saya ingin kita belajar, saudara. Ada 3 hal, ada 3 prinsip yang saya rindu kita belajar bagaimana perempuan ini keluar dari hutang-hutangnya.
Yang paling utama sebenarnya adalah di luar dari ketiga prinsip ini, itu yang merupakan keharusan, yaitu bahwa perempuan ini mengadu kepada hamba Tuhan sebagai tindakan dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami perkara besar, kita mau mengalami mujizat, kita mau keluar dari masalah yang kita alami, kita mau jalan keluar, salah satu yang tidak bisa, yang paling utama yang tidak bisa ditawar adalah kita harus mengadukan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah setelah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, setiap hari kita doakan masalah, persoalan, problem hutang dan sebagainya yang kita alami. Selain itu, saudara, setelah kita berserah kepada Tuhan, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Karena kalau misalnya dalam masalah kita ada masalah hutang yang kita alami misalnya, kemudian kita doakan, kita berserah kepada Tuhan, lalu kita berdiam diri, kita tidak akan mengalami kebebasan hutang, kita tidak akan mengalami jalan keluar, kita tidak akan mengalami mujizat. Sekalipun setiap hari kita doakan terus menerus, sekalipun pagi, siang, malam kita doakan, tanpa tindakan dari doa kita itu, maka tidak akan ada campur tangan Tuhan yang akan kita lihat. Ataupun sebaliknya, kita melakukan banyak hal tanpa penyerahan kepada Tuhan, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang benar itu, saudara, adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, lalu kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami masalah, khususnya topik yang kita bahas adalah masalah hutang, mungkin saat ini ada hutang saudara, maka yang pertama sekali yang tidak bisa tawar-menaruk adalah serahkan segala masalah saudara kepada Tuhan. Serahkan masalah hutang saudara kepada Tuhan. Di dalam video ini, saudara, di akhir dari renungan firman, selalu saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Saya menopang saudara di dalam doa. Kerinduan saya, biarlah melalui video ini saudara konsisten merenungkan firman Tuhan dan konsisten juga berdoa, menyerahkan segala masalah dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Itu bukti penyerahan kita. Demikian juga di renungan pagi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Itu yang setiap hari, baik malam pagi, terus menerus kita lakukan sebagai buktinya, saudara. Itu sebabnya konsistenlah merenungkan firman Tuhan melalui channel ini, dan saya akan berdoa bagi saudara setiap di renungan malam, dan saya juga akan berdoa bagi saudara setiap di renungan pagi. Saudara, itu tindakan pertama yang utama yang harus kita kerjakan. Tetapi di balik itu, tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup kita hanya berserah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Di ayat 2 tadi sudah dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jadi hal yang saya lihat di sini, Elisa mau menegaskan bahwa tidak ada juga sesuatu dalam dirinya yang bisa menolong. Tidak ada sesuatu yang bisa dia beri juga mungkin yang bisa menolong perempuan ini. Yang berikutnya yang saya ingin kita lihat adalah kalimat berikutnya, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara, yang saya lihat prinsip pertama di sini, setelah kita berserah kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Elisa, dia mau mengajar perempuan itu bahwa masalahnya atau jalan keluar terhadap masalah itu bukan ada pada Elisa. Artinya jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi oleh perempuan ini bukan ada pada orang lain, tetapi jalan keluarnya ada pada dirinya sendiri. Sehingga Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat? Untuk menegaskan bahwa tidak ada yang bisa kuperbuat untuk menolong masalahmu. Bukan di aku jalan keluarnya, bukan pada aku jalan keluarnya. Dan sehingga dia berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi Elisa mengajak perempuan ini untuk melihat potensi yang ada di rumah. Dan pada waktu itu, saudara, perempuan itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Jadi saudara, dia tidak punya apa-apa katanya. Mungkin dugaan saya, pikiran saja, bahwa mungkin saja semua sudah terjual. Dulu mungkin ada sesuatu perhiasan atau apapun itu di rumah, tetapi semua sudah terjual. Mungkin karena suaminya sakit, lama sakit, dan semua sudah terjual. Mungkin saja itu terjadi, sehingga tidak ada apa-apa lagi. Yang ada itu hanya sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang sangat kecil. Apa itu? Sebuah buli-buli berisi minyak. Itu pun tinggal satu buli-buli berisi minyak. Tidak ada apa-apa lagi. Habis semua. Hanya satu buli-buli berisi minyak. Saudara, kalau saudara lihat perempuan ini, kondisi yang dihadapi, suami baru meninggal, hutang besar, hutang banyak, anak sebentar lagi diangkat oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Lalu kemudian ketika dilihat di rumah, apapun tidak ada lagi yang bisa dijual. Hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara bayangkan, adakah keadaan saudara lebih parah dari perempuan ini? Tidak ada apa-apa lagi di rumah, baru saja suami meninggal, anak-anak akan diangkat, hutang besar, dan tidak ada apa-apa lagi di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Adakah keadaan saudara saat ini lebih parah dari perempuan ini? Adakah situasi hidup saudara lebih parah dari perempuan ini? Bayangkan saudara, tetapi kalau perempuan ini pun bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, oleh karena campur tangan Tuhan, setelah dia berserah kepada Tuhan, dan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya singkat cerita, dia bisa membayar semua hutang-hutangnya. Bahkan bukan hanya bisa membayar hutang-hutangnya saudara, bahkan dia bisa hidup, kebutuhannya bersama dengan anak-anaknya itu terpenuhi, ada sisanya. Saudara bayangkan, ada mujizat yang terjadi sehingga semua hutang-hutangnya bisa lunas, dan kemudian ada sisanya lagi, dan dia bisa hidup dari sana bersama dengan anak-anaknya. Artinya saudara, bahwa dengan ketika perempuan ini melihat potensi yang ada, sekalipun sangat sepele, sekalipun sangat kecil, yaitu hanya sebuah buli-buli berisi minyak, begitu kecilnya seperti tak ada gunanya, tapi dengar, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang dia hadapi, bahkan lebih daripada masalah yang sedang dia hadapi. Masalah yang dia ceritakan adalah masalah hutang, tetapi yang diselesaikan melalui potensi yang ada bukan hanya masalah hutang, tetapi kebutuhan hidupnya ke depan pun bersama dengan anak-anaknya tercukupi. Itu terjadi setelah dia berserah kepada Tuhan, dan dibalik dia berserah kepada Tuhan, dia melihat potensi yang ada dalam dirinya. Sekalipun potensi itu begitu kecilnya, tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Saudara, apa potensi yang ada pada diri saudara saat ini yang bisa saudara gunakan? Apa potensi yang ada pada saudara saat ini yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat? Bukan artinya seperti yang terjadi pada waktu itu juga persis, bahwa saudara harus ambil itu lalu saudara letakkan di hadapan Tuhan dan biarin itu di hadapan Tuhan. Tidak. Lihat potensi dalam diri saudara, lalu kemudian mulai berpikir apa yang saudara bisa lakukan terhadap potensi itu supaya Tuhan bisa pakai itu menjadi sumber mujizat, supaya Tuhan bisa pakai itu sebagai media dia melakukan mujizat dan memberkati saudara sehingga saudara bisa menyelesaikan hutang-hutang saudara. Salah satu contoh saudara, saya pernah lihat satu wawancara, sudah lama sekali. Ada seorang ibu yang
dia ibu rumah tangga, lalu kemudian satu kali dia masak ayam, lalu kemudian dia pada waktu itu sudah sangat biasa memasak ayam dan dengan cara masak yang biasa juga, sehingga pada akhirnya dia coba-coba, dia ambil ayam itu lalu dia pukul-pukul ayam itu. Daging ayam yang sudah hendak dimasak itu sudah dipotong-potong dan hendak dimasak, itu dia pukul-pukul, lalu kemudian dia masak. Lalu kemudian dia makan, terasa enak, terasa beda dari yang dia masak biasa. Lalu kemudian dia taruh ke warung jualan makanan dan ternyata laku. Dan akhirnya tahukah saudara bahwa itulah cikal bakal adanya ayam penyet yang sangat terkenal itu. Bahkan dia usahanya begitu berkembang sampai ke berbagai negara lain, usaha ayam penyet itu. Artinya apa? Sepele sekali. Hanya dia kreatif melihat potensi yang ada di dapur. Ada di sana daging ayam yang sering kali dia masak dengan cara masak yang seperti biasa dia lakukan. Tapi kali ini dia coba-coba dengan inovasi baru. Dia coba dengan dia pukul-pukul, lalu dia kasih bumbu, lalu dia masak, dan ternyata kesannya beda, rasanya beda, dan sebagainya. Dan ternyata ketika itu ditawarkan kepada umum, orang banyak juga suka dan akhirnya meledak. Artinya apa saudara? Potensi itu ada di mana saja. Kalau saudara jeli untuk melihat, mungkin potensi itu saat ini ada di dalam diri saudara. Talenta saudarakah? Kemampuan saudarakah? Atau apa saja potensi yang ada dalam diri saudara? Mungkin itu adalah satu potensi yang bisa meledak saudara, yang bisa Tuhan pakai untuk mengerjakan perkara besar, untuk mengerjakan mujizat besar. Yang menjadi masalah kita seringkali adalah mengeluh dan mengeluh. Kita tidak belajar untuk melihat potensi yang ada. Dengar saudara, buli-buli berisi minyak itu perkara kecil sekali, itu pun bisa meledak saudara. Itu pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sumber mujizat, menjadi alat dia melakukan mujizatnya. Daging ayam yang dipukul-pukul itu setiap hari mungkin ibu-ibu masak daging ayam di dapur. Tetapi lihat, ketika belajar melihat potensi yang ada sekalipun sangat kecil, itu bisa meledak. Itu bisa mengerjakan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya ibu ini menjadi kaya raya sebagai pemilik hak paten ayam penyet saudara. Wow, itu coba saudara renungkan dan mulai lihat ke dalam diri saudara, apa potensi yang ada dalam diriku, apa potensi yang bisa kukembangkan dalam diriku. Siapapun saudara hamba-hamba Tuhan, lihat potensi dalam diri saudara. Yang seringkali menyedihkan adalah banyak orang-orang yang bergelut di dunia agama menjadi pengemis. Kenapa? Karena dianggap agama itu menjadi tempat untuk orang-orang berdonasi dan sebagainya. Ya, itu memang benar. Orang-orang harus, saudara harus, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara harus berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau di pihak lain, pemuka-pemuka agama menjadi pengemis, saya pikir itu kejahatan, itu salah total. Saudara, kita harus melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa potensi yang ada? Apakah itu bentuk talenta, bentuk kemampuan, atau bentuk barangkah, bentuk benda, fasilitas, atau apa saja? Coba lihat. Jangan-jangan dinding rumah saudara itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika saudara jadikan dinding itu menjadi taman misalnya. Contohnya, jangan-jangan ada parit di samping rumah saudara atau di depan rumah saudara yang bisa menghasilkan. Ada potensi yang begitu banyak kalau kita belajar untuk melihat saudara. Bayangkan, ada ibu-ibu yang suka masak. Dan ada ibu-ibu yang suka masak yang kemudian kreatif. Dia masak dengan kreatif, lalu kemudian dia videokan, dia taruh ke YouTube, meledak saudara. Artinya sekali lagi,
kalau kita belajar jeli melihat ada begitu banyak potensi di sekeliling saudara. Sekarang, supaya saudara keluar dari masalah hutang, artinya apa? Tuhan bisa memberkati saudara berlimpah-limpah. Seperti perempuan ini, bukan hanya hutangnya yang lunas, malah saudara akan berkelimpahan. Saudara malah bisa jadi berkat. Satu saat saya rindu saudara bisa bersaksi, pendeta, setelah mendengar khotbah pendeta, sekarang akhirnya saya lihat potensi yang ada dalam diriku, dan akhirnya kugunakan itu. Sekarang aku diberkati luar biasa, dan aku mau berbuat untuk pekerjaan Tuhan, aku mau berbuat untuk orang lain, aku mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang lain, menjadi berkat dan sebagainya. Satu saat saya rindu sekali mendengar itu, saudara. Dari setiap saudara, ketika saudara belajar melihat potensi di dalam diri saudara. Itu yang pertama, dia lihat potensi. Lalu kemudian yang kedua, Elisa ini mengarahkan perempuan ini lagi di ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, yang kedua di sini prinsipnya adalah perempuan itu diajak untuk menggunakan relasinya, menggunakan jejaringnya, menggunakan relasinya dengan orang lain. Hari ini kita tidak akan mungkin berkembang, kita tidak akan bisa menjadi maju tanpa relasi, saudara, tanpa hubungan sosial, tanpa berjejaring. Jadi saat ini firman Allah mengajak kita untuk melihat potensi relasi kita, untuk melihat potensi jejaring kita. Coba lihat di sekeliling saudara. Mungkin ada orang-orang yang saudara bisa bekerja sama, tetapi dengan prinsip tentu saja win-win solution. Yang menjadi masalah seringkali adalah ketika orang-orang berjejaring atau orang-orang berteman dengan orang lain tetapi dengan win-lose. Pokoknya dia untung, orang lain rugi. Orang-orang yang otaknya seperti itu, saudara, pada akhirnya akan hancur juga. Kita harus untung, orang lain pun harus kita untungkan. Kalau harus dipilih, saudara, pilihlah untuk rugi tapi orang lain diuntungkan. Kalau itu harus menjadi pilihan. Kenapa? Karena kalau saudara rugi, orang lain diuntungkan, satu saat orang itu pasti akan berjuang untuk menguntungkan saudara. Dan Tuhan pun melihat itu. Prinsipnya adalah kasihilah orang lain, dan Tuhan akan membalas apa yang sudah lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita jeli melihat, akan selalu ada win-win solution, akan ada selalu semua pihak bisa diuntungkan, akan selalu ada itu, saudara. Itu sebabnya lihatlah relasi saudara, lihatlah jejaring saudara saat ini. Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar? Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk memberkati saudara? Lihat sekeliling saudara. Ada begitu banyak, saudara, orang-orang yang mungkin saja Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara, dan orang itu pun akan diberkati melalui kehidupan saudara. Prinsipnya kan selalu begitu. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi berkat. Tuhan mau memberkati kita dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Saudara lihat seperti ibu yang saya ceritakan yang ayam penyet tadi, dia lihat potensi yang ada dalam hubungannya, dalam relasinya. Dia lihat ada rumah-rumah makan atau warung-warung yang bisa dia titip di sana, dan ketika dia titip di sana akhirnya itu laku, dia untung, dan keuntungannya juga dibagi kepada warung yang ada. Semua untung, win-win solution. Dan akhirnya dia buka usaha terus menerus berkembang sampai ke berbagai negara. Bukankah orang-orang semua juga untung? Selalu akan ada prinsip seperti itu di dunia ini, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah kita bisa lihat atau tidak. Yang sering kali jadi masalah adalah ada yang salah dengan diri banyak orang, yang senang melihat orang menderita, susah melihat orang senang. Itu penyakit terparah yang ada di dunia ini, saudara. Senang melihat orang menderita dan susah melihat orang lain senang. Orang-orang yang punya otak seperti itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang.
malah masalahnya akan makin besar, hidupnya makin rumit, dan hidup seperti itu tidak akan bahagia, saudara. Tapi ketika kita bisa berjejaring, kita bisa bekerja sama, kita bisa berelasi, akhirnya orang-orang lain bisa kita berkati melalui inovasi kita, melalui kreativitas kita, maka semakin berkembang dan semakin berkembang relasi kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bisakah kita melihat potensi yang ada dalam relasi kita sehingga kita dan relasi kita akan sama-sama berkembang? Coba perhatikan, coba lihat itu, saudara. Nah, itu yang kedua yang diajak oleh Elisa kepada perempuan ini, supaya perempuan ini melihat jejaringnya, melihat relasinya, dan mulai meminjam itu meminjam bejana dari relasinya itu, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Ya, tidak diceritakan, tapi saya percaya waktu itu perempuan ini pasti menitipkan sedikit minyak di setiap bejana itu, karena bejana itu sudah dipakai dan mujizat sudah terjadi. Dan kemudian saya percaya perempuan itu titipkan minyak-minyak itu juga di bejana-bejana itu ketika dia memulangkan bejana itu. Bukankah akhirnya orang yang punya bejana juga diuntungkan? Luar biasa kalau kita bisa melihat potensi yang ada di jejaring kita, saudara. Kemudian yang terakhir, prinsip yang harus kita pahami dan kita terapkan untuk kita bebas dari masalah hutang, masalah ekonomi dan sebagainya. Ayat 4, saudara, di mana Elisa berkata, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Waktu itu, saudara, Elisa berkata, masuklah ke rumah lalu tutup pintu. Saya pikir kenapa harus begitu? Kan bisa saja di luar, misalnya di depan rumah, pada waktu itu disuruh oleh Elisa perempuan ini menuangkan itu, atau di dalam rumah nggak usah tutup pintu, orang bisa lihat. Tetapi ini pikiran saja, saudara, bahwa menurut saya itu untuk menghindarkan pengaruh negatif. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu perempuan ini mengumpulkan bejana-bejana dari rumah-rumah tetangga-tetangganya, lalu kemudian dikumpulin di situ, lalu kemudian mulailah ambil buli-buli kecil yang berisi minyak itu tadi, buli-buli yang berisi minyak itu tadi, saudara. Lalu itulah yang dituangkan. Bayangkan kalau misalnya orang-orang melihat itu, tentu saja orang-orang akan penasaran. Sebelum itu dilakukan, mungkin orang-orang lain sudah mulai untuk melihat-lihat, mengintip-ngintip. Kenapa perempuan ini minta bejana begitu banyak? Orang-orang lain mungkin sudah penasaran. Dan kalau misalnya dilihat di luar, lalu kemudian dibuat di luar, lalu kemudian perempuan ini mengambil buli-buli itu, lalu mulai dia tuang ke sana. Mungkin orang-orang berkata, mungkin orang-orang akan bercerita, bergosip, itulah ya, karena perempuan itu suaminya baru meninggal, hutangnya banyak, ini anaknya mau diangkat oleh yang punya piutang kepada dia. Mungkin orang-orang berkata udah stres perempuan itu. Dan ketika didengar perempuan itu, misalnya orang-orang berkata demikian, mungkin hatinya makin hancur dan dia lari ke rumah. Mujizat tak terjadi. Artinya apa, saudara? Menurut pikiran saya, kenapa harus masuk ke rumah, kunci rumah, ditutup semua pintu, supaya jangan ada pengaruh-pengaruh negatif, supaya semua bisa berjalan dengan baik, dihindari pengaruh-pengaruh negatif. Saudara, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, mungkin itu karena kesalahan masa lalu. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Kalau itu karena kesalahan pun, saudara bermasalah saat ini itu karena kesalahan, masa lalu tidak bisa kita ubah. Hari ini yang bisa kita tentukan dan hari depan yang bisa kita bentuk, saudara. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Itu sebabnya misalnya kalau kondisi saudara saat ini, saudara sedang mengalami masalah yang sulit, lalu kemudian
Saudara tahu bahwa orang-orang lain misalnya memperbincangkan saudara, orang-orang lain misalnya menggosipkan saudara yang bisa menjatuhkan saudara. Jangankan situasi sulit saudara, kita berbuat baik saja seringkali difitnah, kita berbuat baik saja seringkali diomongin dengan hal-hal yang gak benar. Saya sering mengalami itu dan saudara pun saya percaya sering mengalami itu. Apalagi kita punya masalah, itu jadi bahan gosip yang sangat enak untuk banyak orang kadang-kadang saudara. Apalagi kita orang-orang yang berpengaruh. Ini nabi, suaminya nabi, pasti ada pengaruhnya. Mungkin orang-orang berkata, gimana begitu nabi? Dia meninggal, ditinggalkan hutang lagi, dan sekarang istrinya sudah stres dan sebagainya. Mungkin orang-orang akan bicara begitu. Pengaruh-pengaruh negatif itu bisa saja mempengaruhi perempuan itu. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun keadaan dan situasi hidup saudara, jangan dipengaruhi oleh pengaruh negatif. Jangan hidup saudara ditentukan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar, oleh omongan orang lain lah, oleh gosip orang lain lah. Jangan saudara, jangan mau dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari luar. Tutup hidup saudara dari pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu tidak akan bisa kita buang. Orang lain kita tidak bisa ubah, mulut orang lain tidak bisa kita tutup, karena ngomong belum berpajak. Jadi orang-orang lain bisa saja bebas berbicara, tetapi diri kita bisa kita tutup dari pengaruh-pengaruh negatif itu. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu, itu pepatahnya saudara. Biarlah dalam hidup ini apapun keadaan saudara, mungkin itu karena kesalahan masa lalu sehingga orang-orang lain menggosipkan saudara dan sebagainya, jangan pengaruh. Yang penting hari ini dan ke depan saudara harus lihat masalah yang saudara hadapi itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan setelah saudara berserah kepada Tuhan, 3 hal yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara adalah lihat potensi yang ada dalam diri saudara, sekecil apapun itu, lalu gunakan. Yang kedua, lihat potensi relasi saudara, jejaring saudara, lalu gunakan dengan prinsip win-win solution. Lalu yang ketiga, tutup semua pengaruh-pengaruh negatif dari luar, supaya saudara bisa melangkah dengan damai dan tentram menjalani hari ini sekalipun berat beban saudara. Dan saya percaya kalau prinsip firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, saudara akan bebas dari masalah yang sedang saudara hadapi. Saudara akan bebas dari masalah ekonomi saudara, masalah hutang saudara, atau masalah apapun yang saudara hadapi saat ini. Dengar saudara, saya rindu mendengar kesaksian. Satu saat nanti saudara bersaksi, Pak Pendeta, setelah saya mendengarkan firman Tuhan yang Bapak beritakan tanggal sekian, saya sangat diberkati, dan ketika saya terapkan, saya akhirnya diberkati luar biasa. Hutang-hutang saya lunas, hidup saya diberkati. Saya rindu mendengar itu saudara. Dan pada waktu itu bukannya saudara punya beban, malah saudara bisa membantu orang lain, membantu masalah orang lain, malah saudara bisa berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Doa saya, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Terapkan ini dalam kehidupan saudara. Terapkan saudara. Sekalipun beban saudara berat, masalah saudara berat, lihat potensi yang ada dalam diri saudara. Lihat potensi di jejaring saudara. Dan kemudian tutup semua pengaruh-pengaruh negatif. Jalani bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, bahwa terhadap masalah yang mereka alami, masalah apapun itu, khususnya masalah ekonomi, masalah hutang dan sebagainya, kami sudah belajar dari firman Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa, di mana kami belajar bagaimana perempuan ini diarahkan oleh Elisa. Ketika perempuan ini dalam masalah yang dia alami, dia berserah kepada Tuhan. Dia datang kepada hamba Tuhan, menceritakan masalahnya. Dan kemudian Elisa mengarahkan dia
untuk melihat potensi yang ada, melihat potensi jejaringnya, dan menutup semuanya dari pengaruh negatif. Dan ketika perempuan ini melakukan, mujizat terjadi. Bukan hanya hutangnya selesai, tetapi kami melihat bagaimana dia bisa hidup dari lebihnya. Kebutuhannya ke depan pun tercukupi. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh luar biasa prinsip firman-Mu yang telah kami belajar. Saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Tuhan campur tangan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka melihat potensi yang ada dalam diri mereka, bukan melihat keluar tetapi melihat ke dalam. Lalu kemudian ajar mereka untuk menggunakan relasi yang mereka punya untuk mengembangkan diri mereka dengan konsep win-win solution ya Tuhan. Dan ajar mereka menutup diri dari segala pengaruh negatif yang akan selalu ada. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan terus berdoa bagi mereka, sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya tetap campur tangan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu.
kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anakmu, yang menyebabkan anak-anakmu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anakmu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anakmu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya
para anak-anak ya Tuhan, berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anakmu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anakmu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anakmu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anakmu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anakmu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati
usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat,
setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.